Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Menjelang Hari Raya Galungan, aktivitas penyeberangan di Padang Bay tujuan Nusa Penida meningkat. Polisi masih menyelidiki kasus keracunan massal siswa SMP Satap 2 Tambakan Buleleng. Untuk mendukung KTT G20, Terminal VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai akan dilengkapi kaca anti peluru. Polisi masih menyelidiki kasus keracunan ratusan siswa SMP Satap 2 Tambakan, Kubu Tambahan Buleleng. Polisi memeriksa sejumlah saksi, termasuk penjual nasi bungkus dan makanan ringan. Total ada 9 saksi yang diperiksa, di antaranya 6 siswa, kepala sekolah, pedagang nasi dan penjual makanan ringan. Sudah melakukan langkah-langkah. Yang pertama melakukan permintaan keterangan kepada siswa yang menjadi korban sebanyak 6 orang. Kemudian kepala sekolah juga diminta keterangan, pemesan nasi juga, tempat dipesan nasinya sama tempat pesan snack. Ada 2, ada pesan nasi sama pesan snack. Sudah lakukan pemeriksaan, kemudian langkah-langkah penyelidikan dilakukan setelah melakukan olah TKP. Olah TKP pertama itu mengambil sisa makanan yang ada di TKP saat itu, dan yang kedua kembali koordinasi penyidik dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan sisa makanan yang ada di warung maupun sisa snack yang ada di tempat pemesanan snack. Polisi telah mengambil sampel nasi dan makanan ringan yang dimakan siswa. Sampel makanan masih diteliti di Laboratorium Forensik Polda Bali. 161 orang siswa SMP Satap 2 Tambakan keracunan makanan hari Sabtu lalu. Mereka keracunan usai menyantap nasi bungkus yang dibagikan di acara perpisahan sekolah. Tim liputan melaporkan dari Buleleng. Menjelang Hari Raya Galungan, Dinas Pertanian dan Pangan Jemberana memeriksa daging babi di beberapa lokasi pemotongan Senin kemarin. Pemeriksaan juga dilakukan di lokasi mepatung atau memotong babi bersama oleh warga di beberapa lokasi. Pemeriksaan dilakukan terhadap babi sebelum dan sesudah dipotong. Kegiatan ini untuk memastikan kualitas daging babi yang akan dikonsumsi bersih dan aman. Bisa kami sampaikan bahwa titik potong yang ada di Kabupaten Jemberana ada 33 titik di 5 kecamatan. Jadi pada pemeriksaan antemortem mulai kemarin sore, hari ini, dan berlanjut sampai besok. Dilanjut langsung dengan pemeriksaan postmortem. Tadi pemeriksaan setelah hewan itu dipotong. Nah, tujuannya adalah jelas untuk mencari atau melihat daging itu betul-betul sehat, bebas dari penyakit dan juga lainnya, sehingga aman dikonsumsi oleh warga masyarakat. Nah, di samping pemotongan di titik-titik ini juga ada sifatnya potong lokalan, artinya mepatung. Itu masih tetapi tidak bisa kita pantau secara keseluruhan, tetapi tetap dipantau oleh tim kami, teman-teman Medikvet di lapangan. Jadi di desa-desa, kemudian di kelompok-kelompok kecil di desa, mereka melakukan pemotongan secara mepatung seperti istilah di Bali. Nah, begitu. Nah, hasil yang didapat kiriman dari teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Antemortemnya dan postmortem hanya baru sebagian yang diperiksa, karena ini biasanya di desa terutama itu mencari hari penampahan. Pemeriksaan difokuskan pada bagian paru-paru, hati, limpa, otot pipi, dan diafragma. Dengan pemeriksaan ini, daging babi dipastikan aman dikonsumsi oleh masyarakat di Hari Raya Galungan. Tim liputan melaporkan dari Jemberana.
Menjelang Hari Raya Galungan, pembuat dupa di Banjar, Pemarondelo, dan Munggu, Mengwi, Badung mulai ramai pesanan. Mereka mulai bekerja untuk memenuhi pesanan dupa dari berbagai tempat. Pesanan meningkat 90% dibanding hari biasa. Pembuat memproduksi 1.000 batang dupa per hari. Dupa dijual mulai Rp3.000 hingga Rp100.000 per bungkus. Pemasaran dilakukan secara daring, menyasar wilayah Bali, Lombok, Sulawesi, dan Lampung. Oke, seperti biasa, karena dupa adalah menjadi kebutuhan khusus bagi umat Hindu, sehingga untuk hari raya ini kami sangat-sangat kewalahan. Bisa dilihat sendiri, stoknya kami itu sangat sedikit dan minim, dan ini belum juga menjadi order dari open order, PO dari teman-teman yang ordernya dari pasar dan online juga. Jadi sangat-sangat meningkat tinggi. Berapa persen Bu dibandingkan dulu Bu? Kalau dihitung persentasenya bisa mencapai 90% ya. Kalau jelang galungan ini 90% meningkat daripada hari-hari biasa. Karena kalau untuk galungan sebelumnya juga kita lumayan tinggi, sama seperti saat ini. Berarti sama aja ya Bu? Ya, sama aja, kita nggak ada kendala karena pasar kita memang sudah agak fanatik dengan dupa yang kita produksi. Jadi kita sudah punya konsumen yang fanatik dengan produksi kita. Sangat digemari karena mereka, para reseller, membuat paket-paket paket dupa kayak gitu ya. Jadi 100.000 bisa dapat 5 sampai 10 dupa seperti itu. Sejauh ini pemasarannya kemana aja Bu? Kita bisa sampai di Lombok, Sulawesi, dan ada di Lampung. Lampung paling gencar karena Lampung itu seminggu bisa mencapai 3 kali pengiriman dengan bis. Karena ini sudah dekat Galungan, pakai area Galungan. Ini rencananya mau dikasih gimana Bu? Beli kok banyak beli untuk keluarga? Ini pakai untuk keluarga, untuk bapak ibu, mumpung beli di Dupa Yuliati. Oh gitu. Ya, Beli kalau gini memang setiap galungan memesan sini beli? ya selalu di sini. Pembuat dupa kini terkendala bahan baku batok kelapa yang selama ini didatangkan dari luar Bali. Mereka meminta bantuan bahan baku dari pemerintah dan pemasaran produk. Selamat sore beli. Tim Liputan melaporkan dari Badung.